Bab 042. Tapi, tetap aja ayah ngerasa nggak tenang, Bun. Ayah takut, kalau keluarga Aditya malah menentang hubungan mereka nantinya. Bagaimana kalau perlakuan mereka ke Zahira lebih parah dari perlakuan keluarga si Kadal Afrika? Belum tentu di masa depan, Zahira dan Adit akan benar-benar jadi, iya. Sanggah Aisyah. Menurutnya, sang suami terlalu cepat menarik kesimpulan akan kedekatan Zahira dan Aditya. Dan kalau iya, gimana Bun? Dunia ini bukan sinetron di mana keluarga macam kita bisa dengan mudahnya diterima di lingkungan sekelas keluarganya Adit. Aisyah terdiam sejenak. Dipindainya wajah sang suami yang syarat akan kekhawatiran. Keluarga Aditya belum tentu sekaya yang ayah pikirkan juga, kan? Siapa tahu, ternyata keluarganya enggak. 54. Beda jauh sama kita, kata Aisyah dengan pikiran positifnya. Itu sudah pasti, Bun. Sergah Chandra penuh keyakinan. Ayah pernah bekerja pada perusahaan salah satu konglomerat terkaya di negeri ini. Bertemu dengan manusia-manusia sekelas Aditya itu hal yang hampir setiap hari ayah lakukan. Walau nggak punya barang bermerek dengan nilai fantastis, tapi bukan berarti ayah nggak bisa mengenali barang-barang seperti itu. Dan, penampilan Aditya malam itu cukup menjelaskan jati dirinya. Aisyah menghela napas pasrah. La menggelengkan kepala melihat betapa kukuhnya sang suami mempertahankan pendapatnya. Dan, jika sudah seperti itu, Aisyah tak mampu melakukan apa-apa lagi selain pasrah. Di tempat lain, sepasang mata mengerjap dan perlahan terbuka. Suara gemeretak dari kayu yang dibakar terdengar mengisi indera pendengaran. Saat matanya benar-benar terbuka, yang ia lihat pertama kali adalah atap yang terbuat dari dedaunan yang masih tampak segar dengan cahaya rembulan yang sedikit menembus melalui celah yang masih ada. Ark. Cakrawala meringis. Ia berusaha bangun namun tubuhnya benar-benar begitu lemah. Terseret arus sungai dan sempat terbentur berkali-kali pada batu-batu besar, batang pohon bahkan tertusuk ranting-ranting tajam yang ada di dalam sungai benar-benar membuat tubuhnya seperti habis dibantai. Beruntung, ia berhasil memeluk sebatang kayu yang hanyut dan akhirnya tersangkut pada semak-semak liar yang tumbuh di sekitaran sungai. Pada akhirnya, Cakrawala berhasil selamat walau sempat pingsan satu hari dan berusaha menjauh dari aliran sungai dengan cara memaksakan berjalan hanya dengan satu kaki yang masih normal berfungsi. Terjatuh berkali-kali, bahkan akhirnya hanya mampu berdiam diri selama berhari-hari di sebuah lubang bekas galian babi hutan, Cakrawala bertahan hidup hanya dengan meminum air dari sumber mata air yang tak jauh dari bekas sarang babi hutan tempatnya berlindung. Makan. Hanya dedaunan yang mampu ia konsumsi sebagai pengganjal perut. Berburu tak mungkin, karena kondisinya yang terlampau lemah. Keberadaan rerumputan tinggi di sekelilingnya tentu mampu menyamarkan dirinya dari predator berbahaya yang mungkin saja akan mengintai jika malam tiba. Dan, entah berapa lama perputaran waktu terus berjalan, Cakrawala yang lemah akhirnya tumbang tak sadarkan diri dan tak ingat apapun lagi. Tahu-tahu, ia bangun sudah berada di tempat yang asing. Tak berselang lama, seorang anak kecil yang sedang tertidur di sebelahnya ikut terbangun. Bocah lelaki berusia 0 tahunan itu nampak mengucek mata sambil menguap lebar lalu tersenyum ke arah Cakra. Tak berselang lama, si anak berlari keluar menuju ke gubuk sebelah yang penampakannya tak jauh beda dengan tempat Cakra tertidur. Terbuat dari kayu dengan dinding dan atap dari dedaunan yang tampak masih hijau. Terdengar percakapan dari arah gubuk sebelah. Begitu nyaring, namun Cakrawala tak mengerti sepatah kata pun akan apa yang diucapkan oleh orang-orang itu. Kini, ia mulai paham akan situasi.
Di mana dia dan dengan siapa? BRUK. Pintu gubuk yang mungkin hanya setinggi bahu orang dewasa itu kembali terbuka. Seorang lelaki dengan hiasan kepala dari bulu-bulu burung yang indah masuk. Langsung mendekat pada Cakrawala dan langsung memeriksa lukanya. Arg. Sakit. Pekik Cakrawala begitu tulang pahanya yang remuk disentuh oleh lelaki itu. Keringat dingin mulai mengucur. Sakit itu teramat tak bisa dibendung sehingga Cakra harus kembali tak sadarkan diri. 55. Hahaha, samar-samar, tawa anak-anak suku pedalaman yang terkenal suka berpindah-pindah itu terdengar menyusupi indera pendengaran Cakrawala. Pelan, Cakra kembali membuka mata dan mendapati matahari ternyata telah meninggi. Setelah berusaha untuk terbangun, Cakrawala beringsut pelan mendekati pintu keluar untuk melihat anak-anak itu. Meski masih menahan sakit pada area paha di mana tulangnya remuk dan jika diraba tulang-tulang yang hancur itu terasa seperti batu kerikil di dalam sana, namun Cakra masih berusaha tersenyum menyaksikan betapa bahagianya anak-anak suku pedalaman itu bermain-main. Sudah bangun. Salah seorang anak yang semalam tidur dengannya datang menegur Cakra. La menggunakan bahasa Indonesia yang mampu dipahami Cakra dengan baik. Di tangannya terdapat sepotong daging rusa panggang yang dilapisi daun. Hasil buruan suku mereka kemarin sore di lokasi yang tak jauh dari tempat Cakra ditemukan. Terima kasih, ucap Cakrawala yang langsung memakan daging tersebut dengan lahap. Kalian yang menyelamatkan saya. Tanyanya setelah makanannya habis tak bersisa. Bocah berumur 10 tahun itu duduk tak jauh dari Cakra. Iya. Kami temukan tak sadar di dekat mata air di bawah sana, ucap si bocah dengan telunjuk mengarah ke bawah bukit. Kenapa kalian selamatkan saya? Tanya Cakrawala penasaran. Pasalnya, ia tahu, suku pedalaman tak semuanya ramah pada orang asing. Bocah lelaki itu menatap Cakrawala lekat. Tak berselang lama, ia berlari memasuki salah satu gubuk lalu kembali pada Cakra dan menunjukkan sebuah kotak susu kosong ke arah Cakra yang menatapnya kebingungan. Balasan untuk sekotak susu, ucap anak lelaki itu. 56. Tok. 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 Ketukan palu hakim yang akhirnya benar-benar memutus hubungan antara Zahira dan Danu secara hukum menggema di ruang persidangan. Sekali lagi, bahkan sampai akhir Danu kembali tidak memperlihatkan diri. Zahira tak mempermasalahkan itu sama sekali. Malah, ia bersyukur karena tak perlu melihat wajah Danu lagi dan keluarganya. Selamat untuk status barunya ya, Mbak. Ucap Pak Zainuddin sambil menyalami tangan Zahira. Terima kasih banyak atas bantuannya selama ini, Pak, balas Zahira. Sama-sama, Mbak. Sudah tugas saya sebagai lawyer untuk memperjuangkan hak Anda. Pengacara senior tersebut memperbaiki letak kacamatanya setelah jabat tangannya terlepas. Sudah ada progres mengenai pencarian kakaknya, Mbak. Wajah yang semula berbinar ceria kini mendung kembali. Lemas, Zahira menggeleng sambil tersenyum penuh kegetiran. Belum, Pak, jawab Zahira tercekat. Mungkin, ikhlas merupakan jalan yang harus ditempuh oleh keluarga Zahira. Besok, pencarian akan benar-benar dihentikan akibat adanya ramalan cuaca yang mengatakan kemungkinan akan adanya banjir dan longsor susulan dari hulu sungai tempat menghilangnya Cakra. Tak ada yang bisa dilakukan lagi. Walau Zahira dan keluarga tetap percaya bahwa Cakra masih hidup, namun menghormati keputusan Regu Penyelamat adalah sesuatu yang wajib mereka lakukan untuk saat ini. Sejak pindah dari rumah yang dulu, kini kehidupan Danu terasa semakin bertambah kacau. Tak ada yang berjalan baik dalam hidupnya kini.
Setiap hari, bahkan dalam keadaan terlelap sekalipun, Mesalah tak pernah sudi pergi dari hidupnya. Nola dan Bu Rahimah begitu histeris dan sampai saat ini masih belum ikhlas pindah dari rumah mereka yang lama. Mila dan Mili semenjak keluar dari rumah sakit, sudah tak mau kuliah, bahkan motor yang masih berjalan kreditannya ternyata sudah dijual kepada penadah barang curian. Pak Iwan memutuskan tinggal bersama Mbok Dania meski belum menceraikan Bu Rahimah. Sementara, kedua mertua Danu selalu mengomel karena tak suka tinggal di lingkungan kumuh di gang sempit yang bahkan motor pun kesulitan untuk lewat. "Mama sama Papa udah siap belum, lah?" tanya Danu pada sang istri. Nola yang baru selesai mandi langsung menoleh. Tatapan tajamnya memandangi Danu tak terima. "Kamu beneran mau pulangin orang tuaku ke kampung, Mas?" tanya perempuan hamil itu. "Kamu pikir, Mas bercanda?" balas Danu sinis. Lelaki itu sibuk menggulung kedua lengan kemejanya secara bergantian sembari menatap kesal kepada sang istri. "Tega kamu, Mas," lirih Nola dengan mata berkaca-kaca. "Orang tua kamu boleh hidup numpang sama kita. Tapi, orang tuaku nggak boleh. Nggak adil kamu, Mas." "Diam," bentak Danu. "Jangan pernah berani mendikte keputusanku, Nola. Ingat, andai bukan karena kamu hamil, mungkin sudah sejak lama kamu aku cerai." Mata Danu melotot penuh emosi. "Kenapa kamu semakin kejam sih, Mas?" tanya Nola dengan gigi bergemelatuk. "Salahku apa? Kenapa kamu seolah-olah menganggap aku penyebab dari semua kesialan yang menimpa kamu, hah?" 57. Karena semua itu memang benar. Aku sial dan aku jatuh miskin itu semua karena kamu, Nola. Karena kamu. Ucap Danu berteriak sambil menuding wajah Nola dengan jari telunjuknya. Nola tersenyum miring. Menurutnya, Danu begitu naif. Kenapa hanya dirinya yang disalahkan ketika perselingkuhan itu terjadi atas dasar suka sama suka? Mau sama mau. Aku nggak pernah sekalipun memaksa kamu untuk menjalin hubungan sama aku ya, Mas. Ucap Nola dengan nada rendah. Kamu memang tidak memaksa. Tapi, kamu terus-terusan menggoda. Nola tertawa sumbang. Menurutnya, pernyataan Danu terlalu mengada-ada. Oh ya. Jadi menurut kamu, semua salahku. Sadar, Mas. Kalau memang kamu benar-benar setia dan mencintai istri kamu, mustahil kamu meminta nomor ponselku saat pertama kali bertemu. Dan, ku akui aku memang menggoda kamu. Tapi, bukannya selalu kamu yang terus-terusan menelpon aku dan menanyakan kabarku. Stop cari pembenaran. Kalau kamu menyesal sudah mengkhianati Zahira, aku pun sama, Mas. Aku menyesal telah merebut lelaki bajingan kayak kamu dari Zahira, pekik Nola sambil menepuk dadanya. Amarah membuncah. Nola benar-benar kecewa akan sikap Danu yang selalu berat sebelah terhadap orang tuanya. Danu seringkali membelikan Bu Rahimah makanan enak dan dimakan sembunyi-sembunyi di dalam kamar. Sementara, untuk Mama dan Papa Nola, selalu dijatah uang 25.000 untuk makan satu hari. Perempuan selalan. Tanpa sadar, Danu melayangkan tangannya ke pipi Nola. Sangat kencang. Hingga, perempuan yang tengah mengandung tersebut sampai jatuh terduduk di lantai kamar. Arg. Perutku sakit, Mas. Ucap Nola dengan air mata mengalir. Aku nggak peduli. Kata Danu tanpa perasaan. Belum tentu juga anak itu anak aku. Imbuhnya dengan wajah datar. Mas, hati Nola begitu sakit mendengar ucapan Danu.
Bagaimana mungkin lelaki itu kini malah menyangkal anaknya sendiri? Sungguh, sakit hati Nola telah sampai di level tertinggi. Cepat bangun dan minta orang tua kamu untuk bersiap-siap. Aku mau ambil mobil ke tempat rentalan dulu. Sampai aku pulang dan mereka belum siap, awas aja kamu. Ketus Danu seraya berjalan keluar kamar dan membanting pintu dengan keras. Nola menggelengkan kepala melihat kelakuan sang suami. Ia tahu, hari ini adalah sidang terakhir perceraian sang suami bersama mantan madunya. Wajar jika Danu begitu emosi karena sejujurnya masih ada niatan dalam hati Danu untuk kembali pada Zahira. Nola jelas sangat tahu akan hal itu. Namun, segala masalah pelik yang akhir-akhir ini menerpa, memaksa Danu untuk menjauh. Prioritasnya masih keluarganya yang berantakan dibanding Zahira. Nola yang akhirnya berhasil bangkit meski dengan sekuat tenaga menahan sakit di area pinggang dan perutnya menoleh ke arah pintu. Di sana, sang ibu kandung berdiri dengan wajah tertekuk sedih. Nola pun lekas mengusap air matanya. Ia tak ingin, ibunya jadi kepikiran mengenai nasib dirinya. Si anak satu-satunya yang malah ketiban apes menikah 2 kali. Iya, Ma. Danu ngapain kamu, sayang? Tanya Bu Maya sembari melangkah mendekat. Enggak, geleng Nola. Mas Danu nggak ngapa-ngapain Nola kok. Ucapnya mencoba tersenyum. Bu Maya menunduk lalu menangis. Ia sedih melihat rumah tangga sang putri yang bahkan jauh lebih buruk dibanding yang pertama. Hanya karena silau akan harta, lagi-lagi kisah sedih itu terulang kembali. Kali ini, 58. Bahkan jauh lebih dramatis dan tragis. Maafin mama sama papa ya, lah. Gara-gara kami memaksakan untuk tinggal sama kalian, suami kamu malah memperlakukan kamu kayak gini, ucap Bu Maya penuh penyesalan. Mama apaan sih? Lebay banget, deh. Ngapain pakai acara nangis segala? Tanya Nola yang masih kekeh menyembunyikan kepedihannya. Semua ini adalah pilihannya sendiri. Dia yang tergoda dan tak mampu menahan ambisi saat tahu bahwa Danu telah menjadi kaya. Tak peduli pada nasib dan hati perempuan lain yang ia rebut suaminya, ia tetap melangkah maju tanpa ragu mengambil kebahagiaan orang lain demi kepuasan dirinya sendiri. Dan, jika akhirnya malah jadi begini, seharusnya penyesalan tak usah dimasukkan dalam kamus hidup Nola. Jalani saja. Setiap perbuatan, bukankah memang selalu dibarengi dengan konsekuensi? Mama sama papamu udah selesai packing semua barang-barang. Tinggal nunggu Danu datang dan langsung berangkat aja, kata Bu Maya seraya menghapus air matanya. Nola menatap prihatin sang ibu. Ia merasa gagal membahagiakan orang tuanya di masa tua mereka. Nanti, di kampung mama sama papa akan tinggal di mana? Tanya Nola sedikit cemas. Pak De Gusman bersedia meminjamkan salah satu rumahnya untuk kami tempati, jawab Bu Maya tersenyum. Ia menyebut nama seorang sepupunya yang telah berbaik hati meminjamkan mereka rumah untuk berteduh setelah ia berbicara melalui sambungan telepon tadi malam. Padahal, Gusman merupakan saudara yang paling ia benci karena dianggap sebagai saingan dalam hal kekayaan di zaman kejayaan mereka. Namun, saat ia bangkrut dan semua kerabat yang dulu selalu ada dan menempel bak perangko perlahan menjauh bahkan menghilang, malah Gusman yang dengan ikhlas mau memberikan tumpangan untuk dia dan suaminya. Bukannya mama benci banget sama Pak De Gusman, iya. Bu Maya tersenyum malu. Itu dulu, lah. Tapi, sekarang mama sudah menyesali semua itu.
Papamu juga. Kami nggak menyangka bahwa yang bersedia mengulurkan tangan ketika kami jatuh justru saudara yang mama pikir dulunya adalah musuh. Syukur kalau masih ada yang peduli sama kita, Ma. Lirih Nola. Dipeluknya tubuh sang ibu sambil menghela napas lelah. Mama sama papa baik-baik di sana, iya. Tolong bersikap ramah pada Pak De Gusman. Jangan memusuhi Pak De lagi. Maaf, karena Nola belum bisa membahagiakan mama sama papa. Air mata Nola menggenang.